Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Nanang Huzaini. Kalau prodi saya dari Pendidikan Matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam struktural organisasi tim KKN, saya berada pada Departemen Penerjunan dan Monitoring Pelaksanaan KKN PPM Universitas Mercubuana Yogyakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan, monitoring, dan pelaporan KKN secara daring. Baik, apabila kita ketahui saat ini kita sedang dilanda pandemi coronavirus 19. Sebetulnya sudah telat sih, sekarang sudah 2020, jadi COVID-20 sebetulnya, tapi masih COVID-19. Oke, tidak masalah. Jadi pelaksanaan ini akan berbeda sedikit dengan pelaksanaan KKN yang reguler yang seperti biasanya. Pada saat ini kita akan menyesuaikan dengan keadaan yang mana kita harus menerapkan social distancing, tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Sehingga sedikit banyak tentunya itu menghambat pada pelaksanaan KKN PPM pada kesempatan kali ini. Tapi itu tidak mengurungkan niat kita untuk selalu mengabdi, karena dalam Mars Mercubuana adalah pembela kaum papa. Baik, kita lanjutkan untuk materinya. Terlebih dahulu mahasiswa peserta KKN PPM harus selalu mengupdate, melihat timeline ya, karena ini adalah urut-urutan kita dalam melaksanaan kegiatan KKN, baik KKN reguler atau KKN seperti sekarang ini, yaitu KKN secara daring karena adanya pandemi coronavirus 19. Pada kesempatan kali ini selalu cek apa pengumuman yang ada di web KKN, seperti apa update-nya, mungkin ada perubahan atau tetap sama. Jadi halaman kita atau page kita, akun kita di KKN itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, tetapi memang harus update di sana, harus dilihat perkembangannya seperti apa. Mungkin pas timeline reguler kemarin seperti itu, tapi ketika menyesuaikan dengan pandemi itu akan berbeda. Mungkin teman-teman sudah menjalankan atau sudah tahu apa yang ada di layar ini, yaitu yang pertama itu adalah penetapan lokasi. Kebetulan ketika KKN versi pandemi virus ini, kita seolah-olah KKN-nya yang reguler pun itu seperti halnya mandiri. Kita harus mencari tempat tersendiri. Itu tanggal 8 sampai 12 Juni itu harus fix tempatnya sudah ada. Kenapa seperti itu? Karena ya itu tadi, kita dilarang untuk berkumpul, social distancing. Sehingga kenapa kita menyerahkan kepada teman-teman peserta KKN? Karena ketika itu diserahkan ke teman-teman atau tempat asal teman-teman peserta KKN, itu akan lebih enak komunikasinya dengan perangkat yang ada di sana. Sekali lagi kita tekankan di sini, jangan menyampaikan kita mau ber-KKN, jangan, tetapi bilanglah bahwa UMBY itu ada program pengabdian. Itu akan lebih mudah diterima daripada teman-teman menyampaikan KKN. Itu akan perizinannya akan begitu panjang, gitu ya. Kebetulan kemarin sudah kita sampaikan itu melalui rapat, sosialisasi dan sebagainya, bahwa kita melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui program KKN ini. Jadi seperti itu. 8 sampai 12 kemarin sudah kita laksanakan. Saya yakin semua peserta KKN sudah mendapatkan tempat-tempat yang strategis. Kenapa? Sekali lagi pertanyaan itu, kenapa kok kembali ke teman-teman yang mencari? Agar contohnya misalnya saya sebagai peserta KKN, saya sudah kenal dengan RT, saya sudah kenal dengan kepala dusun yang ada di tempat saya, itu akan lebih enak komunikasinya daripada kita yang mencarikan. Itu perizinannya akan sangat panjang sekali. Selanjutnya jangan lupa, tadi saya ulangi lagi, terus simak timeline yang ada pada layar ini. Ini sebenarnya juga sudah diupload di si KKN yang ada pada web KKN UMBY. Oke, selanjutnya tentang ini
Setelah mendapatkan lokasi dikumpulkan, maka tugas teman-teman peserta KKN PPM itu adalah merencanakan apa yang akan dilaksanakan di sana. Program-program apa yang kira-kira cocok untuk KKN versi pandemi ini yang mudah dilaksanakan. Seperti apa? Nah, saya pesankan jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu membuat program yang sulit-sulit. Nah, ini di layar sudah kita sajikan. Mungkin teman-teman bisa mulai dari contoh-contoh program, misalnya membuat pantauan COVID berbasis desa. Oh, di sana zonanya masih hijau kah? Oh, di sana yang sudah terinfeksi berapakah atau tidak ada? Bagaimana perkembangannya? Bagaimana cara mengatasinya? Seperti itu. Nah, jadi basis data bisa. Atau mungkin melakukan edukasi sosialisasi pencegahan COVID-19 seperti apa? Nah, tidak perlu Anda datang ke desa misalnya atau ke dukuh misalnya untuk menerangkan itu, tidak, tapi Anda membuat video misalnya. Nah, itu dan custom misalnya ini persembahan dari desa A, cara menanggulangi coronavirus 19 seperti ini. Nah, itu akan lebih mengena karena kita sekali lagi kalau terjun mengumpulkan orang itu akan dilarang. Dan kalau Anda nekat mungkin bisa dibubarkan juga nanti kalau memang Anda nekat untuk mengumpulkan orang. Nah, jadi seperti itu, bisa membuat video edukasi, bisa membuat atau menyumbang poster, menyumbang leaflet, menyumbang hand sanitizer, menyumbang masker misalnya. Nah, itu akan lebih enak komunikasinya dengan dukuh, nggak mungkin ditolak karena Anda akan memberi gitu loh. Nah, jadi tidak akan sulit ketika itu dari Anda sendiri dan nanti juga akan kembali ke Anda sendiri. Selanjutnya seperti contohnya membuat tutorial ketahanan pangan, karena hal semacam ini sekarang ya mau tidak mau kita harus membuka cakrawala berpikir kita, membuka pengetahuan kita bahwa pandemi coronavirus ini juga berefek pada ekonomi. Banyak orang-orang ter-PHK, kehilangan pekerjaannya, banyak sekali. Nah, sehingga mungkin yang aman itu malah orang-orang di desa. Ya, bagaimana mereka bertahan dengan ladang yang sudah ditanami padi misalnya tanpa harus membeli. Bagaimana dia bertahan dengan singkong misalnya. Lah, semacam itu. Maka berilah edukasi tentang ketahanan pangan, itu juga bisa dilakukan. Ada contoh lain misalnya melakukan pendampingan serta konsultasi kesehatan fisik atau non fisik. Nah, ini teman-teman psikologi mungkin bisa melakukan program ini, konsultasi secara psikologis bagaimana kesehatan fisik yang baik, kesehatan non fisik yang baik itu seperti apa, gitu ya. Karena terus terang dengan adanya pandemi coronavirus ini, orang itu secara psikologis itu mungkin ketakutannya bertambah, keluar sedikit sudah takut, gitu kan, melihat kerumunan sedikit sudah takut. Nah, dengan adanya edukasi yang benar, nah, itu akan meminimalisir ketakutan tersebut, karena ketakutan nanti itu berefek pada imun. Ketika imunnya rendah, nah ini rentan sekali terserang coronavirus 19. Selanjutnya setelah membuat proposal perencanaan, jangan lupa tentang pengesahan, karena tanpa ini proposal Anda menjadi seolah-olah tidak terverifikasi, gitu ya. Nah, jadi jangan lupa pengesahan di sini yaitu perangkat desa yang ada di sana dan dosen yang menjadi DPL Anda. Selanjutnya yang dimaksud perangkat desa itu jangan hanya beranggapan oh dia kepala desa, enggak. Dukuh itu juga termasuk perangkat desa, gitu ya. Jadi intinya gini, ketika Anda ke lokasi, mencari lokasi itu jangan mempersulit diri Anda sendiri. Misalnya perizinan sudah didapat dari dukuh, ya sudah jalankan aja. Biasanya kalau ke desa itu prosesnya itu agak panjang dan ribet gitu. Ya cukup dukuh saja. Nah, dukuh saja, diprobing, mungkin dibuat surat mitra tadi itu yang sudah ada pada panduan, bisa diisi dengan nama-nama kelompok, sehingga Anda menjadi legal di tangan Anda. Cukup itu saja. Jangan mempersulit diri. Yang penting ada perangkat desa yang mewakili, itu ya. Tidak perlu sampai obah pedang dan sebagainya, karena tajuk kita itu adalah pengabdian, bukan KKN reguler seperti biasanya. Selanjutnya ya ini tentang evaluasi kinerja.
Setelah perencanaan selesai, maka akan dilakukan penerjunan ya untuk pelaksanaan KKN yang lamanya 1 bulan misalnya. Ya KKN kita memang KKN virtual ya. Tempat kejadiannya mungkin di salah satu anggota kelompok. Lantas yang kelompok yang lain gimana? Apakah diam saja? Enggak. Misalnya contohnya Anda membuat poster ya, membuat poster. Yang lain yang bagian desain mungkin bisa orang lain, yang bagian cetak mungkin orang lain, yang bagian kasihkan mungkin jenengan. Nah, itu kan semua bekerja sama gitu loh. Jadi tidak serta-merta yang ketempatan itu menjadi orang yang paling tersiksa, yang paling mengurusi kelompok, yang lain leha-leha, enggak gitu ya. Jadi saling bekerja sama. Mungkin yang bagian psikologi membuat membuat tadi itu pelayanan konsultasi kesehatan fisik, psikologis. Mungkin yang bagian komunikasi membuat film atau video edukasi. Nah, itu mungkin bisa diatur seperti itu. Anda cukup yang hanya menyampaikan simbolis dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Apabila Anda lihat di layar, itu adalah bentuk form monitoring. Ya, saya bisa lanjut dan kembali. Jadi sebetulnya penilaiannya seperti ini. Nah, ini. Jadi biar enak memahaminya. Jadi penilaian itu nanti diperoleh dari yang pertama general test. General test itu dari pembekalan. Apakah di dalam pembekalan Anda sudah benar-benar memahami apa yang disampaikan ketika pembekalan? Itu memperoleh nilai gitu ya. Jadi ada nilainya di sana. Jadi jangan sampai absen untuk pembekalan. Selanjutnya pelaporan. Ya, pelaporan ini proposal gitu ya. Selanjutnya yang mempunyai porsi besar dalam penilaian itu adalah kinerja mahasiswa di lapangan. Jadi seperti apa? Nah, kinerja mahasiswa di lapangan itu diperoleh dari mana? Dari ini. Nah, evaluasi kinerja mahasiswa di lapangan seperti apa? Nah, jadi sudah ada namanya di sana, ada poin-poinnya, berapa nilainya, itu nanti akan diisi oleh siapa? Ya, oleh satu. Yang pertama itu akan diisi oleh DPL tentunya. Selanjutnya, penilaian ini juga dilakukan oleh perangkat desa setempat. Kalau ya dukuhnya nanti yang mengisi. Selanjutnya teman sejawat. Nah, jadi penilaian seperti ini itu akan diisi oleh bila lihat di sini lah, di situ ada penilaian itu ada 1, 2, 3 dosen, Anda sendiri dan dosen Anda sendiri dan perangkat desa setempat. Itu nanti akan dikompilasi menjadi nilai akhir yang mempunyai porsi besar sebesar 80%. Oke, saya kembali ke tadi itu. Ya, ini adalah lembar evaluasinya seperti ini. Nanti kita olah, kita masukkan nama-nama Anda ada di situ. Lah, maksudnya di sini ada HK, TWK dan lain sebagainya itu apa? Nah, di sini ada keterangan huruf dalam tabel yaitu HK misalnya hadir kegiatan. Kalau sekarang tidak hadir kegiatan, ya keaktifan Anda di kegiatan seperti apa. Jadi poin-poinnya itu ada. Ini bisa dilihat di buku panduan pelaksanaan KKN versi COVID-19 gitu ya. Jadi bisa dilihat di sana. Oke. Nah, selanjutnya tentang laporan gitu ya. Tentang pelaporan. Pelaporan kita tidak kaku ya. Jadi pelaporan kita itu bentuknya adalah seperti karya tulis. Minimal 50 lembar. Oh, kok banyak? Enggak. Sebetulnya enggak gitu ya. Cuma teman-teman itu mungkin ketika mendengar kata-kata 50 lembar, nah itu kaget dulu. Sebetulnya enggak. Anda itu kan bisa dibagi sebetulnya satu kelompok berapa orang? 9 sampai 10 kan misalnya. Nah, itu sebetulnya bisa dibagi waktu Anda 1 bulan. Itu bisa dibagi misalnya satu orang kebagian 10 lembar misalnya. Oh, kalau 10 kali 10 100, enggak. 5 lembar misalnya. 5 lembar kali 10, nah, itu sudah 50. Kan enak sebetulnya. Dalam 1 bulan suruh membuat karya tulis sebanyak 5 lembar. Wah, itu sangat gampang sebetulnya. Enteng gitu loh. Nah, tapi teman-teman bayangnya sudah 50 banyak enggak. Nah, gitu ya. Jadi cara pengerjaannya karya tulis ini jadi seperti itu. Anda misalnya 10 anggota kelompok, satu kelompok 5 lembar, satu kelompok 5 lembar. Nanti kalau dijumlah itu sudah minimal 50 lembar. Boleh apa lebih apa boleh? Ya sangat boleh gitu ya. Nanti judulnya Anda membuat sendiri. Ini salah satu yang ada di layar, itu contoh dari laporan kakak-kakak tingkat teman-teman sekalian yang sudah melakukan KKN. Geliat, pandu, membangun. Nah, itu tulisannya agak kecil, saya nggak bisa baca.
Tapi contohnya seperti itu, atau bisa dilihat di web KKN, itu sudah ada beberapa. Nah, kebetulan yang semester kemarin itu sudah jadi buku. Nah, jadi setidaknya teman-teman itu punya kenang-kenangan nih setelah KKN, ada buku yang bisa ditunjukkan. Oh, ini saya pernah KKN di sana. Oh, ini ditunjukkan kepada anaknya nanti, seperti itu. Nah, jadi itu ya, pelaporan itu dalam bentuk buku. Tapi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, untuk membuat laporan ini jangan menunggu KKN-nya mau habis. Misalnya KKN tanggal 1 sampai 30, tanggal 29 mulai bingung nih karena belum nyusun sama sekali. Jangan seperti itu. Tapi mulailah dari kegiatan-kegiatan Anda setiap hari. Itu ngapain saja, membuat apa. Nah, itu disusun, ditulis dikit, setengah lembar satu hari, setengah lembar. Lama-lama akan banyak gitu. Jadi saya kira tidak berat untuk menulis setengah lembar dalam satu hari itu, kecuali Anda tidak punya kegiatan, jangan satu hari tidur terus, ya, itu akan repot. Tapi kan kalau berpengabdian atau ber-KKN tidak mungkin seperti itu kan, gitu. Nah, ini prosentasenya saya kira sudah ada semuanya di di panduan KKN. Bisa dilihat. Nah, ini penilaiannya nanti di siang ya. Penilaiannya nanti ketika KKN selesai dan selang 1 hari 2 hari itu nilai akan. Saya ingatkan sekali lagi, jangan sampai telat mengumpulkan laporan, itu ya. Karena deadline kita sangat pendek sekali. Nah, ya, jangan sampai telat. Kalau telat berefek pada apa? Efeknya Anda juga nanti bisa telat KRS-an, gitu ya. KRS-an untuk semester depan. Karena deadline kita itu waktunya sangat minim sekali, sangat pendek. Maka dari itu tolong untuk membuat laporan betul-betul dikerjakan dari awal, dicicil pelan-pelan, jangan sampai leha-leha dan numpuk di belakang. Seperti halnya pengesahan dan lain sebagainya itu tolong sudah diurus ketika Anda ber-KKN. Jangan sampai selesai KKN baru ngurus pengesahan, itu akan berat. Kalau bisa ketika penarikan atau KKN pengabdian ini selesai, ya sudah selesai gitu. Jangan sampai ada PR di belakang yang belum terselesaikan. Ini tampilan dari back end di akun saya sebagai DPR. Jadi seperti itu. Selanjutnya, ya saya kira sudah selesai, semua bisa saya jelaskan. Mungkin penjelasan saya kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Saya kira nomor saya juga sudah saya tampilkan. Mungkin saya ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.